Halo guys, welcome back to ZTWorks Unboxing and Review. Pada video kali ini, ZTWorks akan nge-unboxing dan sedikit aja nge-review mengenai sebuah action cam. Action cam ini sangat terkenal, pokoknya brandnya itu udah sangat mendunia gitu loh guys. Jadi ini bukan brand yang abal-abal ya, bener-bener action cam. Atau mungkin ini adalah brand pertama untuk kategori action cam ya, tapi aku nggak terlalu ngulik sih sebenarnya. Dari pertama kali aku dengar action cam yang terkenal itu adalah brand ini. Mungkin kalian udah baca ya judulnya ya. Oke, langsung aja kita lihat barangnya. Cang-cang, bener banget, itu adalah brand GoPro ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada satu paket GoPro Hero 5 ya guys, warna black. Biasanya kalau GoPro Hero 5 Black ini, kalau kategori yang black itu yang paling bagus ya guys ya. Misalnya nih, kan ada GoPro Hero 7 ya. Nah, kalau GoPro Hero 7 itu ada yang white, silver, sama black. Sedangkan kalau white itu yang paling murah, silver medium, black itu yang paling mahal atau yang paling bagus. Jadi, dia mengkategorikannya kata-kata black itu adalah kata-kata yang kayak yang paling bagus, yang paling canggih gitu loh. Nah, jadi dalam arti kata lain, ini adalah GoPro Hero 5 yang paling canggih ya, karena dia ada blacknya guys. Jadi blacknya ini yang bikin dia mahal dan canggih gitu loh. Oke, nah kembali lagi, ZTWorks beli barang ini itu second ya guys. Jadi ini adalah bekas pakai orang. Kita dapat harga cukup murah ya, kalau harga barunya sekitar 4-5 juta. Kalau kita beli ini di harga 2,5 juta guys. Jadi lumayan lah setengah harga kan. Dan ini barangnya masih sangat mulus guys ya. Tadi kita udah COD langsung sama orangnya, dan kita udah dicek langsung sama orangnya, dites langsung, dan barangnya masih sangat mulus. Nah, sekarang biar resmi kita unboxing dulu di YouTube channelnya ZTWorks tentu. Oke, kita langsung aja buka. Sebelum buka, kita akan lihat dulu kotaknya guys ya. Jadi kotaknya itu seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu kalau untuk kotaknya. Nah, sekarang kita langsung aja open ya, karena ini dari tadi udah kebuka terus nih. Kotaknya udah cukup babak belur guys, tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan cuma kotaknya aja. Karena yang kita tahu GoPro 5 ini udah keluaran yang cukup lama ya guys ya. Ibarat kata tuh bukan dibilang jadul ya, tapi cukup lama gitu. Karena sekarang itu udah ada yang terbaru, yaitu GoPro 9. Nah, sedangkan ini adalah GoPro 5. Berarti udah berapa tahun tuh selisihnya tuh. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ini unitnya. Kita akan coba buka dulu kali kotaknya ya. Kotak ini kita akan ngebuka, dan kita akan lihat aksesoris yang ada di kotaknya. Jadi aksesoris yang ada di GoPro ini sangat basic sekali guys ya. Pertama kita dapat kabel. Ini adalah sudah Type C kabelnya, kabel micro USB, dan dia Type C. Terus di sini ada buat tempelan gitu. Aku nggak pernah tahu dan nggak pernah paham ini apa, dan mungkin nggak pakai juga kali ya. Di sini ada nggak ngerti juga apaan. Oke, kita nggak paham. Terus di sini ada stiker GoPro, bisa kita tempel-tempel nanti di mana gitu kan. Dan di dalamnya terdapat buku-buku manual. Ada 2 buku manual, kita singkirin. Lalu ada apa ini? Nggak ngerti ini apa, kita singkirin. Lalu ada kotak. Wah, ini nggak ada isinya nih. Biar tebel doang nih kotaknya nih. Oke, ya. Jadi ini udah kosong ya guys ya. Oke, sekarang kembali ke unitnya guys ya. Nah, sekarang aku mau copotin dulu unitnya ini. Copotinnya gimana ya? Kalau nggak salah ditarik ke belakang deh. Oke, jadi copotinnya tuh dicubit dulu depannya, baru ditarik ke belakang ya guys. Nah, seperti ini. Oke, aku akan lepasin juga ini case-nya. Case-nya ini cukup sulit dilepas nih kata orangnya. Bener banget. Menyakiti tangan. Kita keluarin dulu. Ya, kita akan lihat langsung barangnya tanpa case. Oke, kita akan cek kemulusan kameranya ya guys ya. Untuk depannya ini masih sangat mulus ya, kalian bisa lihat di sini. Mulus. Kalau ini bukan lecet by the way ya, ini kayak emang dari apa tuh? Dari tekstur dianya bawaannya. Oke, lensanya juga masih bagus. Nggak lecet, sampingnya masih oke banget, atas masih oke. Masih oke, layarnya juga masih sangat mulus guys. By the way, ini udah ada anti gores kalau nggak salah ya. Dan ini kalian bisa lihat masih sangat mulus banget guys ya. Ini kalau bisa dinilai kondisi fisiknya itu sekitar 96-97%, masih oke, mantap banget. Sedangkan kita dapat barang yang sangat murah kalau gitu ya, nggak sih, 2,5an. Oke, jadi di dalamnya kita udah masukin, ada baterainya, ada baterai, dan juga ada
SD card ya guys ya. Nih, di sini ada baterai, lalu aku juga udah masukin SD card 64 GB dan ini udah bisa hidup. Oke, kita langsung hidupin aja. Cara hidupinnya tekan yang ini samping sini, tekan lama-lama katanya biar dia hidup. Tekan. Tuh, langsung hidup guys. Video. Jadi di sini GoPro ini keunggulannya adalah dia view-nya ini wide banget. Jadi kita bisa dari jauh gitu loh, dari deket tapi nangkepnya luas gitu loh guys. Ini udah ready. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Jadi ini ada resolusi sampai 4K guys. Jadi resolusi itu sampai 4K di 30 fps. Oke, sedangkan FOV-nya ini field of view ya, bener banget dia wide, jadi kita bisa ngambil lebih luas gitu loh. Sedangkan kalau kamera ini adalah lensa 16 mili guys ya, tapi ini APS-nya 16 mili, jadi jangkauannya segini guys. Nanti kita bakal coba aplikasiin kamera GoPro ini di tempat yang sama letak kamera kita yang sekarang. Oke, nanti kita akan lihat bedanya seberapa jauh gitu loh. Ini segini, kalau GoPro segimana gitu kan. Apalagi ya, unboxingnya paling itu aja kali ya, nggak perlu ada di babi bu lagi. Sedangkan sekarang kita akan langsung aja nge-replace kamera utama kita menjadi GoPro. Widih, karena emang kita beli GoPro ini gunanya itu untuk ngejadiin kamera studio, kamera utama. Karena kalau misalnya pakai Sony ini ya, terlalu deket guys, jadi aku susah nih kalau mau unboxing, ini penuh banget. Semoga dengan GoPro ini kita bisa ngedapetin field of view-nya yang lebih luas. Susah banget sih ngomongnya. Field of view-nya yang lebih luas, jadi aku nggak perlu susah-susah gitu tangannya. Nah, sekarang kalian bisa lihat dulu di sini sikon yang ada di field of view dari Sony A6400, which is itu sensor APS-C, terus lensanya 16 mili ya guys ya. Kalian bisa lihat sudah. Sekarang kita akan ganti ke kamera GoPro di hitungan ketiga ya guys ya. Kalian akan lihat bedanya. Oke, 1, 2, 3. Nah, jadi sekarang adalah tampilan kamera dari GoPro ya guys ya. Ini adalah kamera GoPro, jadi kamera utama studio kita yang menggantikan Sony tadi. Nah, kalian udah lihat kan perbedaannya, ini cukup jauh ya guys ya. Tadi Sony itu ngezoom, GoPro ini jadi wide banget gitu loh. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ini adalah resolusinya 4K 30 fps. Mungkin agak flicker ya, karena di sini shutter speednya kita pakai 1/60 guys ya. Nah, sedangkan ini adalah perbandingan tadi kan Sony nih. Nah, sekarang ini kan GoPro. Nah, sekarang kita akan coba balik ke Sony lagi. Karena Sony itu punya lensa super wide juga guys, by the way. Super wide-nya itu, yang sebelah sana itu merek 7 Artisan. Itu 7,5 mili guys. Jadi itu benar-benar super wide banget. Dan kita akan ngebandingin GoPro, field of view-nya GoPro versus field of view-nya Sony kalau pakai lensa super wide 7,5 mm. Nah, sekarang akan kita bandingin. Nah, kalian akan lihat lagi ya perbandingannya ya. Ready? Bandingin. 1, 2, 3. Nah, jadi ini adalah kamera Sony lensa super wide kita 7,5 mm. Tapi ini adalah lensa manual guys ya. Sebenarnya ini adalah wide banget ya guys ya. Ini mirip-mirip sama GoPro atau bahkan lebih wide ya. Kalian bisa lihat sendiri kan tadi ya, karena aku baru ngeliat di layar kecil jadi nggak kelihatan jelas banget. Nah, kenapa aku nggak pakai kamera Sony aja dan lensa wide ini untuk nge-review tapi bukan GoPro gitu kan? Karena ini lensa manual guys. Jadi kalau misalnya nih kita kan ada produk nih ya, kita kan mau nunjukin produknya di sini. Mungkin dia fokus di sini, ya nggak? Dia fokus. Tapi ketika kita mau ngedeketin ke kalian, liatin produknya, dia langsung nggak fokus guys. Tuh, dia langsung ngeblur. Jadi kalian nggak bisa ngeliat produknya itu dengan jelas. Masa kita setiap kali ngeliatin produknya kita harus atur fokus lagi seperti ini, atur fokus, terus kita pas balikin lagi, terus kita fokusin lagi. Lama dong guys, ya nggak sih? Jadi Sony ini belum ada lensa super wide yang autofocus. Entah belum ada atau akunya yang nggak tahu, atau mungkin aku tahu tapi mahal banget harganya. Jadi menurut aku itu nggak efektif. Jadi kita coba beli GoPro sebagai kamera utama. Siapa tahu cocok gitu loh guys. Selain kita bisa pakai kamera utama untuk unboxing, kita juga pakai untuk keluar-keluar. Misalnya kita ada jalan-jalan atau kita mau berenang, kita kan bisa bawa kamera GoPro ini gitu loh guys. Oke, seperti itu. Nah, kan kalau kita mau tunjukin GoPro-nya, kita mesti ubah fokus dulu ke sini. Ya, rempong nggak sih? Memang dia bagus, lebih bagus daripada GoPro sih hasilnya. Cuma ya gitu deh, kalian lihat sendiri deh. Noh, begitu. Oke, nah jadi ada satu lagi nih perbandingannya. Kita akan ngebandingin antara
tadi kan kamera Sony lensa wide biasa yang 16 mili udah kan, terus kita bandingin sama GoPro yang emang dia bawaannya lensanya udah wide banget ya. Terus kita udah bandingin juga sama ini lensa 7 Artisan 7,5 mili Sony punya. Nah, sekarang ada satu lagi. Kita akan coba pakai ini yang baru kemarin kita beli ya. Nah, jadi ini adalah adapter lensa buat handphone. Nah, karena zaman sekarang kan handphone tuh udah pada canggih guys kan. Nah, coba kalian lihat. Ini ngeblur gak? Pasti ngeblur kan? Makanya kita harus fokusin dulu ke sini. Tuh, ribet. Oke. Jadi ini adalah sebuah adapter lensa. Susah banget bukanya ya. Karena dia karet. Nah, adapter lensa seperti ini. Ini dipakai untuk handphone guys. Bisa untuk iPhone, bisa untuk Android. Nah, jadi kita akan coba ngebandingin kalau pakai ini field of view-nya selebar apa gitu loh. Apakah se-GoPro, apakah ini apa tuh namanya? Se-7 Artisan gitu kan. Kita akan coba pakai iPhone ya. Di sini aku pakai iPhone X buat ngebandingin karena iPhone X ini kalau menurut aku kualitas kameranya udah yang paling mantul deh. Kalau untuk per handphonean ya. Oke, sekarang kita langsung aja pasang. Bentar, aku singkirin dulu ini sebentar. Kita pasang ringnya dulu seperti biasa. Nah, kita udah pasang rapi, oke. Nah, sekarang kita akan pindahkan fieldnya dari kamera Sony di tempat yang sama ya guys, di tempat yang sama menuju lensa super wide-nya Android. Harusnya ini kece sih harusnya ya. Tapi di sini dia flicker karena ya cukup gelap. Oke, langsung kita pindahin aja. Oke, siap? 1, 2, 3. Nah, jadi ini adalah tampilan kalau kita pakai iPhone X dengan kameranya ya 4K 30 fps, terus pakai lensa super wide-nya dia, adapternya dia. Mana sih? Ya, ini pokoknya ya. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Sebenarnya cukup oke juga, field of view-nya pas kalau menurut aku, nggak terlalu sempit, nggak terlalu jauh. Tapi ya permasalahannya itu, karena ini hanyalah handphone dan ini hanya adapter, jadi kualitasnya nggak sebagus, mungkin nggak sebagus GoPro, mungkin nggak sebagus Sony ya, kalian bisa nilai sendiri lah ya. Nah, menurut aku kurang puas sih kalau misalnya kita jadiin handphone menjadi salah satu kamera utama di studio buat unboxing segala macam kan guys. Kurang puas gitu loh ngeliatnya, harusnya kamera beneran gitu loh, entah itu GoPro atau itu kamera mirrorless ya. Oke, gini dulu pokoknya. Nah, sekarang kita akan balikin lagi dari kamera ini menuju kamera Sony yang lensa wide biasa yang kita suka pakai, yang kita suka pakai untuk unboxing. Oke, kita balik ke sana. 1, 2, 3. Nah, kita sudah balik ke kamera utama kita, yaitu Sony dengan lensa wide 16 mili, f-nya bla bla bla, nggak penting. Nah, jadi kalian udah bisa bandingin kan GoPro gimana, ini gimana, yang itu gimana, sama yang handphone juga gimana kan ya. Oke, mungkin kalian bisa kasih masukan nih yang mana yang paling kelihatan better gitu loh looknya untuk unboxing atau nge-review sesuatu. Apakah GoPro, apakah ini udah cukup, apakah si super wide, apakah si handphone. Mungkin bisa bantu kasih saran gitu loh guys ya. Oke, mungkin sampai sini dulu unboxing dan sedikit review, atau mungkin udah aku tambahin perbandingan ya antara GoPro dan kamera-kamera seperti ini. Mungkin GoPro itu sedikit lemah kalau misalnya kondisi cahayanya kurang. Kayak sekarang kan sebenarnya kondisi cahayanya tuh kurang mendukung guys, karena cukup gelap di sini. Cuma ya oke lah. Oke, mungkin sampai sini dulu video unboxing dan review kali ini. Semoga kalian suka videonya. Mungkin kalian bisa share kalau ada teman kalian yang butuh perbandingan informasi seperti ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.